Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dana Aprilia bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Tokoh. Nah pemirsa, seperti biasa, Bincang Tokoh selalu menghadirkan atau mengajak Anda bertemu dengan tokoh-tokoh yang memang mempunyai kontribusi yang luar biasa sekali bagi masyarakat. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan tokoh yang pastinya sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur dan Surabaya khususnya ya. Karena beliau ini bisa dibilang tokoh penggiat ASI. Nah, penasaran pastinya. Langsung saja kita sapa beliau di acara Bincang Tokoh ini yang luar biasa dan cantik sekali. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya? Baik, sehat. Sehat. Ya, pemirsa, beliau adalah Dokter Dini, begitu ya dok ya panggilannya. Cantik kan seperti yang saya sampaikan tadi, begitu ya. Dan beliau ini adalah seorang penggiat ASI, dokter yang memang betul-betul sangat benar-benar memperhatikan untuk ASI, begitu ya dok ya. Nah dok, kita langsung ngobrol aja, mungkin pemirsa juga boleh, penasaran boleh. Gitu kan. Nah zaman sekarang ini bisa dibilang era globalisasi, banyak wanita-wanita karir bisa dibilang seperti itu kan dok. Berarti otomatis mereka juga meninggalkan anaknya atau bayinya ketika baru melahirkan. Nah kalau menurut dokter sendiri bagaimana sih ini dok? Sebetulnya wanita berkarir saya sangat setuju, gitu ya. Kita juga wanita karir ya. Ya, kita juga wanita karir, tetapi itu tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu yang menurut saya adalah diberi amanah sama Tuhan untuk dia yang hanya ibu yang bisa mengalirkan ASI atau saya menyebutnya sih tetesan surga. Gitu tetesan surga, betul, ya, betul. Karena itu tidak bisa tergantikan karena menurut saya itu adalah hal yang sangat spesifik yang Tuhan khusus ciptakan buat bayi yang dikandung seorang ibu tersebut dan itu uniquely setiap bayi dia mendapatkan ASI dari ibunya gitu. Dan justru dengan perkembangan semakin maju sekarang semakin banyak ibu-ibu yang walaupun tetap berkarir tapi tetap bisa memberikan ASI eksklusif luar biasa, untuk bayi-bayinya, untuk cinta mungilnya. Sekarang sudah banyak wardrobe-nya yang mendukung, sudah yang mendukung. Ya, Iya, sekarang bahkan misalnya seorang ibu harus pumping atau memerah ASINya. Sekarang sudah ada breast pump yang hands free. Jadi tidak hanya handphone aja yang hands free, tapi breast pump ada begitu ya. Hands free. Yang sangat memudahkan ibu-ibu. Jadi walaupun masih kalau itu driver gitu mau breast pump juga oke. Mau kerja di depan komputer sambil breast pump oke, sambil pumping ASINya oke. Jadi dengan apapun, dengan kondisi apapun kita tetap bisa. Bahkan saya punya seorang pramugari dengan rute penerbangan yang ke Melbourne, ke Shanghai, tetap memberikan ASI buat cinta mungilnya. Jadi luar biasa. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah niat gitu mungkin ya. Niat dari seorang ibu. Nah, berbicara tentang niat ini dok, pastinya kan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, niat memang ada begitu. Cuman kan kadang terkendala oleh bisa nggak sih ini ASI keluar. Nah, kadang kan pertanyaan seperti itu gimana nih dok? Nah, sebetulnya itu memang saya juga kasihan kalau memang ada seorang ibu melahirkan terus kemudian tidak didukung oleh, memang faktor-faktor pendukung ini yang justru membuat ibu itu sukses untuk menyusui atau menjadi gagal gitu. Jadi saya menyebutnya ibu itu cuma perlu pelukan aja kok, begitu ya. Dihak gitu ya, begitu dia dipeluk dia merasa bahwa ada yang mensupport, gitu. Ada yang care. Karena ASI ini pasti berkaitan dengan mind, dengan hati gitu ya. Kalau psikologinya, gitu ya. Jadi kalau dia merasa bahwa sekarang suaminya tidak mendukung, kan tentunya kehadiran buah hati itu kan pasti membuat perubahan-perubahan Sebelumnya tidak ada tangisan bayi, sekarang ada tangisan bayi di tengah malam, itu nightmare sekali. Jadi itu kalau tidak kita jelaskan, terus kemudian suami tidak mendukung, pasti itu akan membuat dia jadi ASINya tidak keluar, terus kemudian terjadi pembengkakan dan sebagainya, masalah-masalah yang terjadi. Tapi saya menemui banyak ibu, walaupun sebelumnya sepertinya banyak kendala. Biasanya para perawat saya sudah bilang, dok ini mertuanya nggak setuju, ini omanya sudah bilang mau dikasih susu formula gitu. Tapi begitu, ya saya menyebutnya dengan memeluk. Memeluk itu artinya kita memberikan
seluruh perhatian kita ya. Jadi tidak hanya lip service aja gitu. Ada yang misalnya hanya diberitahu, oh iya seperti ini aja gitu. Hanya dengan saya dalam menolong ibu-ibu itu adalah ketika kita memberikan secara langsung, mempraktekkan gitu ya. Ya karena saya wanita, jadi saya lebih enak gampang, gitu ya, saya lebih gampang, ibu juga tidak enggan gitu. Nah akhirnya itu yang membuat yang sebelumnya sepertinya kayaknya sudah, ternyata saya bisa ya dok ya keluar gitu. Seneng gitu ya, jadinya lebih excited. Ya, jadi lebih excited dan itu justru yang akan membuat lompatan besar dalam produksi ASI-nya itu gitu. Berarti intinya kan tetap aja psikologis ya, gitu ya. Intinya menampung segala kekhawatiran, kecemasan ibu. Dok, nanti bayi saya nggak cukup ASI-nya. Jadi bahkan saya istilahnya saya justru kalau biasanya tidak mau memberikan nomor telepon, kalau saya justru ibu ini nomor telepon saya, jadi ibu bisa menghubungi saya karena saya tahu ya pada saat saya melahirkan anak saya pertama dulu dan tidak ada yang menyokong itu, malam-malam dia nangis, disusuin tambah nangis gitu kan, itu wah yang itu membuat ini yang ya membuat jadi itu ya aduh, bisa nggak seperti itu ya dok ya. Tapi ketika misalnya padahal jawaban-jawapan ketika mereka menghubungi saya itu juga sederhana saja gitu ya. Tapi itu justru membuat ibu-ibu menjadi semangat ya. Nah, luar biasa sekali ya dok ya. Nah ini pastinya ada apa namanya support begitu kan ya dok dari keluarga besar, mungkin dari suami terutama begitu kan. Nah kalau support dari dokter sendiri begitu kan seperti apa? Nah seperti yang disampaikan tadi tidak hanya lip service gitu kan, memang harus benar-benar diperhatikan. Nah selama ini sudah dilakukan? Iya, saya sendiri juga kenapa saya juga ya istilahnya saya memang all out ya. Kadang saya harus berhadapan dengan banyak pihak yang menuntut saya untuk kadang-kadang melakukan adaptasi yang sebetulnya itu. Tapi ya ternyata memang ketika niat kita tulus, itu sepertinya Tuhan itu membukakan jalan gitu ya. Jalannya ada aja menuju ke niatan pokoknya kita tetap kekeh aja gitu dengan tujuan kita ya. Karena bagi saya memberikan ASI itu kalau bagi Muslim itu sudah nas ya, itu sudah tertera jelas, tidak ada yang memperdebatkan lagi di Al-Quran gitu. Dan itu merupakan suatu tanda. Dan penelitian terakhir dan yang melakukan penelitian ini adalah orang Barat ya. Tapi justru di situ membukakan betapa ASI itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu yang membuat saya merasa semakin harus pokoknya setiap dan, semua wanita harus menyusui, harus eksklusif begitu ya. Dan ada satu hal lagi. Jadi, dokter, satu hal laginya apa? Begitu ya. Kita bikin pemirsa penasaran begitu. Seperti apa satu halnya lagi pemirsa? Tetap di Bincang Toko karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Hit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati.
The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak, dia lapar. Ya pemirsa, terima kasih masih di Bincang Tokoh, masih bersama dengan Dr. Dini. Beliau adalah penggiat ASI, bisa dibilang seperti itu ya dok ya. Nah, kita sudah bikin pemirsa penasaran dokter tadi. Ada satu lagi yang harus disampaikan, apa itu dok? Ya, jadi sebenarnya begini, ketika bayi dilahirkan itu kan dia punya hak. Tapi dia tentunya tidak bisa menyampaikan haknya, nggak bisa menuntut gitu ya. Nah, saya merasa bahwa ketika bayi itu dia punya hak dan orang tuanya, walaupun orang tuanya ini lengkap secara biologis, dia punya ayah dan punya ibu, tetapi ketika dia tidak mendapatkan haknya, mendapatkan ASI, maka dalam pandangan saya dia menjadi seorang yang yatim, seorang yang tidak terpenuhi hak-haknya. Seolah-olah seperti itu, begitu nah, ya. ketika saya berada di dekatnya, saya sudah ditakdirkan Tuhan untuk berada di sekeliling mereka dan kemudian saya istilahnya cuek atau sekedarnya, itu bagi saya akan mengalihkan cinta Tuhan pada saya. Itu yang iya. Jadi kadang-kadang untuk hal itu saya memang harus berjuang juga gitu ya. Berjuang juga terhadap banyak kepentingan lain yang harus begini, harus begitu. Tapi saya istilahnya saya melakukan lebih gitu ya. Ya karena itu, kalau saya tidak memperhatikan anak-anak ini menjadi teryatimkan karena saya. Iya. Jadi ada beban moral begitu ya dok ya, seolah-olah dari dokter Dini ya. Iya, karena itulah yang membuat kita tidak sadar kita sudah membuat anak-anak ini teryatimkan. Mereka tidak mendapatkan bayi-bayi ini menjadi yatim karena mereka tidak mendapatkan haknya. Begitu ya, Iya, hak betul. awalnya Hak begitu awalnya ya, dok, ya? seperti itu. Jadi itu yang membuat saya ya udah pokoknya diterjang aja, dilakoni aja dulu dan nah, ini dia. Dan akhirnya memang hasilnya nyata banget. Bener-bener ya dok. Nah, kita ngomong tadi dokter sempat menyampaikan menerjang beberapa hal atau ada ini. Pasti saya membacanya ini dok, atau pemirsa pun juga membaca bahwa ada sesuatu nih. Pastinya kan ada kesulitan, ada suka duka, begitu kan dok ya. Tentunya ini tidak dihadapi saya sendiri pribadi ya. Tentunya bagi semua, rasanya mungkin semua dokter anak juga menghadapi ini, karena ini bukan masalah kecil, tapi ini memang masalah besar. Kita tahu bahwa sebetulnya undang-undang di negara kita ini sudah sangat maju. Kita sudah punya undang-undangnya bahwa setiap wanita yang melahirkan bayinya, maka si bayi ini berhak mendapatkan ASI. Dan kalau ada pihak-pihak yang kemudian menghalangi, maka pihak-pihak ini akan mendapatkan sanksi dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ada sanksi, walaupun telah terjadi pelanggaran ribuan kali. Nah, itu yang membuat saya tetap harus meneguhkan kalau bagi saya ya biarlah Tuhan yang tahu apa yang saya kerjakan gitu ya. Tidak perlu lagi lah pengakuan gitu. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan caranya. Karena ya itu tadi sebenarnya banyak hal yang seharusnya, tapi banyak hal juga yang karena ketidaktahuan. Karena kemalasan kita untuk menyampaikan, karena kemalasan kita untuk enggan untuk
menginfokan lebih, begitu ya, enggan memberikan. untuk bersusah payah. Sebenarnya kan menginfokan itu memang bukan tugas ya gitu. Tapi kalau kita beritahukan ya istilahnya Anda dibayar A, tetapi Anda melakukan A, B, C gitu ya. Bagi saya karena itu istilahnya berkaitan dengan Tuhan, jadi nggak masalah lu mau melihat atau tidak melihat itu saya tetap lakukan gitu. Jadi tapi akhirnya semakin hari semakin tahun itu semakin banyak akhirnya kita bisa merangkul banyak pihak. Contohnya misalnya bayi-bayi itu kan setelah lahir mereka harus mendapat inisiasi menyusu dini. Jadi harus ditempelkan ke dada ibunya, dipeluk oleh ibunya, kemudian dia akan mencari sendiri putingnya gitu ya. Nah, banyak perlahiran yang harus dibantu dengan operasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang itu kan? gitu. Nah, tentunya kita harus melakukan pendekatan dengan teman-teman yang berada di ruang operasi, dengan teman-teman dokter spesialis kandungan, dengan teman-teman dokter anestesi. Nah, alhamdulillah ketika kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan riang gembira gitu ya. Akhirnya semua pihak bisa mengerti dan it's okay gitu. Bayi-bayi yang walaupun harus lahir dengan seksius cesarean, ya, Dok, ya? Iya, mereka tetap dipeluk ibunya pada saat lahir karena ibu kan tetap sadar. Iya. Nah, itu mungkin yang tidak diketahui banyak ke masyarakat begitu kan, karena mindsetnya adalah ketika melahirkan dengan sesar bisa dibilang itu bahwa tidak boleh langsung menyusui. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, banyak mitos-mitos seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita ngobrol tentang mitos-mitos dan sebagainya. Nah, kita dari pihak keluarga dulu, dokter. Pastinya kan ada kendala begitu kan. Selama ini apa, Dok, yang paling susah mungkin atau yang paling susah ditembus begitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Dulu sih memang menjadi susah ditembus, tapi terakhir ketika kita tahu cara dan itu tadi sebetulnya jadi kan kalau di Indonesia itu extended family ya. Jadi kalau ibu melahirkan itu bukan suaminya lagi yang berkuasa, tetapi ibunya oma, opa, keluarga nenek, besarnya kakek, ya, mertua. Nah, itu biasanya yang dan karena mereka jauh lebih senior istilahnya ya. Iya, betul. Kan kamu yang dulu aku lahirkan. Betul. Jadi aku dulu pakai cara seperti ini gitu. Begitu, nah, seperti itu saya selalu bilang tidak usah mengambil konflik gitu. Yuk ajak omanya, ajak neneknya untuk ngobrol bareng saya gitu. Kalau dengan saya kan istilahnya tidak terlalu jauh gitu ya, jaraknya dengan putranya gitu. Nah, biasanya itu yang menjadi ibunya sudah kekeh nih, ibunya sudah semangat 45 gitu ya. Tetapi karena dorongan dari ini sebenarnya karena rasa kasih sayang juga, tetapi yang kurang tepat, yang akhirnya sebetulnya hanya itu saja. Yang kalau karena kan kita menyangkut orang lain itu ya. Tetapi ketika kita menyampaikannya dengan cara yang indah, dengan cara yang cantik, pasti berbeda penerimaannya. Berbeda penerimaannya. Gitu ya. Nah, oke, kalau di keluarga pun atau di keluarga besar si pasien, apalagi ibunya sendiri bisa tertembus begitu ya, Dok ya. Nah, ini kan pasti ada sisi untuk misalkan seperti yang dokter sampaikan tadi untuk yang pasien-pasien sesar dan sebagainya macam. Nah, dokter kan macam-macam nih, Dok, begitu betul. Kan. Nah, pasti ada seperti apa namanya dengan dokter ini berbeda pendapat, dengan dokter ini berbeda pendapat. Nah, seperti itu kan pasti ada dan pernah terjadi ya, Dok ya. Seperti apa? Ditahan dulu, Dok. Ditahan dulu pemirsa, ceritanya Anda pasti penasaran ingin tahu sebagaimana sih perjuangan dokter Dini untuk memberikan info atau menggiatkan ASI kepada bayi begitu. Nah, kita akan kembali lagi di Bincang Tokoh setelah yang satu ini.
Enggak. Iyalah, Pak. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Rangga. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Tokoh bersama dengan Dr. Dini dan saya Dana Aprilia. Dan lanjut nih ceritanya. Kalau tadi Dr. Dini sudah cerita bagaimana sih menembus perjuangan ataupun fight begitu ya untuk memberikan info kepada orang tua, kepada keluarga besar. Nah ini pasti dari rekan seprofesi pun begitu kan ada ya Dok ya. Nah seperti apa ini yang sudah dilakukan oleh Dr. Dini? Iya. Jadi sebetulnya kalau saya pertama dengan cara yang cantik dan dengan cara yang indah gitu. Saya tidak suka yang kasar. Jadi istilah begini, kalau kita misalnya mau melakukan IMD di ruang kalau kelahiran spontan tidak ada masalah, tetapi ketika kita di ruang operasi itu kita akan bekerja sama dengan teman-teman dokter anestesi, mereka yang menidurkan pasiennya, dengan teman dokter obgyn, mereka yang mengeluarkan bayinya gitu. Dengan cara humor, dengan cara guyon lah gitu ya. Orang Jawa Timur kan sukanya guyon ya. Jadi kalau serius-serius gitu nggak masuk. Walaupun kita dalilnya, penelitian ilmiah, menurut saya itu malah tidak efektif gitu ya. Pendekatan humanisme itu yang lebih masuk gitu ya. Saya membayangkan bahwa oh ini kan dia sebenarnya juga seorang kakek gitu ya. Dia sebenarnya juga seorang bapak, juga seorang ibu. Kalau kita dekati dengan juga seorang ibu pasti akan masuk gitu ya. Ya sekali waktu memang saya perlu menunjukkan penelitian-penelitian ilmiahnya, tetapi menurut saya bukan itu sebenarnya. Poinnya bukan di situ ya. Iya, poinnya bukan di situ. Karena ada salah seorang dokter yang ketika saya melakukan kita guyon saja di ruang operasi gitu, tapi ternyata di rumah sakit lain dia nggak mau. Gitu. Oh begitu ya Dok ya, ada ya? Saya bilang wah nih Dok ini pelanggaran ini, saya bilang gitu. Ya karena itu sebenarnya karena kedekatan, hubungan yang kurang baik, yang kurang terjalin dengan dokter anaknya gitu ya. Jadi sebetulnya ya itu tadi jangan keras dilawan dengan keras gitu ya. Jadi sebetulnya hanya masalah komunikasi kalau itu terjalin dengan baik. Kalau kita menganggap semuanya sebagai saudara itu pasti akan nyaman. Kalau kita menganggap semuanya sebagai oh, ini musuh gue gitu ya. Itu yang susah nah, ya, itu Dok, yang susah. Pasti akan tadi kita keluarkan 1000 jurnal. Ini penelitian ilmiahnya ABC. Percuma begitu ya. Percuma itu ya. Intinya berarti memang harus ada pendekatan pendekatan secara humanisme ya. Tapi selama ini welcome ya Dok
welcome. Jadi pendekatan humanisme itu juga yang saya gunakan untuk pasien, sehingga beberapa kisah-kisah itu mereka semuanya terangkum, dan itu yang membuat tidak hanya teknis saja, tetapi kisah itu yang terus akhirnya membuat mereka menjadi tercerahkan celing gitu. Jadi seolah-olah ada apa gitu ya yang datang ada begitu. cahaya dan semua kesulitan itu akhirnya tiba-tiba jadi terselesaikan sendiri. Jadi pertamanya nggak keluar aslinya ini, jadi begitu saya kasih kisah, kemarin saya juga ketemu nih sama ibu yang seperti ini gitu, atau saya kenalkan bahkan gitu ya. Jadi kita punya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi dari pertemuan-pertemuan begitu pun Pertemuan. bisa Iya. membangkitkan seorang ibu yang Betul. awalnya tidak ada saya rasa jadi begitu untuk jadi saya memang menganggap bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam praktek saya itu waktu itu ketika saya mau bikin web itu saya cuman gini, teman saya kayaknya banyak hal yang di ruang praktek ini yang kalau saya amplify itu saya nggak perlu ngomong lebih banyak gitu ya, dan Otomatis semua orang begitu ya, otomatis sudah waktu itu memahami. ide saya untuk bikin blog itu seperti itu, dan ternyata memang benar. Saya cuman bilang, Ibu, ada satu kisah bayi namanya si Sekar yang dia relaktasi ya, dia selama sebulan dia nggak dapat ASI, terus kemudian dia tahu saya, dan kemudian saya sedih banget ketika dia datang, dia nempel ke ibunya, dia nangis meronta, saya bilang salah banget dia, saya yang benar-benar itu yang saya nggak bisa terima. Seorang anak itu ketika dipeluk ibunya mestinya dia mendapatkan kenyamanan, tapi karena dia sudah kenal botol susu, kenal susu formula, dia menganggap dada ibunya ini sesuatu yang menakutkan. Itu yang ibunya juga sedih, dan akhirnya kita lakukan terapi, kita lakukan. Dan itu perjuangannya luar biasa, saya salut sama ibunya. Dan akhirnya kemudian kisah itu saya tulis. Dan sekarang, Dok, sekarang ngetop, Dok. Gitu. Dan kemudian dari ibu sering sekali, ibu itu langsung mendapatkan, ya karena kita berhubungan juga di media sosial, jadi akhirnya question guest dari netizen begitu ya. Dari netizen, dan kemudian ketika dia tahu kisahnya si bayi Sekar, dia merasa saya ini ada belum ada inspirasi apa-apa baru. gitu. Sebetulnya itu juga yang sangat, karena kalau dokternya aja yang ngomong kan lama-lama gini, nanti pasiennya, dokter lu ngomong enak aja ya gitu, nggak ngerasain. Kita nih begitu ya mungkin dia. Ya, saya paham banget gitu. Iya. Tapi ketika ada yang lain yang kemudian membagikan kisahnya, nah itu saya membantu menghubungkan mereka, menghubungkan cinta-cinta mereka, sehingga mereka akan bisa terbantukan, terkonek ya. Iya, Jadi terkonek. lebih enak kalau ngobrol dengan pelaku Betul, langsung iya. begitu ya, bisa dibilang seperti itu ya Dok ya. Akhirnya kan ada respon bagus Ada begitu respon kan, bagus, ngobrol betul. Sendiri, Iya, betul. akhirnya membuat mereka lebih yakin Iya, begitu ya, kalau betul. memang bisa memberikan memberikan ASI eksklusif untuk bayinya Iya, begitu betul. ya Dok ya. Iya. Waduh, ini luar biasa. Nah pastinya ini apa sih Dok yang membuat awalnya dokter jadi mempunyai apa ya istilahnya, saya harus sebagai seorang dokter begitu kan, memberikan info atau memberikan ke pasien begitu bahwa ayo harus menyusui. Nah ini kan enggak semua dokter seperti itu, bisa dibilang seperti itu ya Dok ya. Apa ini yang membuat panggilan atau dorongan hati seorang ibu kah, atau ada suatu peristiwa yang membuat dokter jadi memang saya harus bekerja untuk ini begitu. Nah seperti itu kan penggiat ASI nih Dok ya. Memang saya harus benar-benar memberikan pengetahuan atau memberikan seluruh wanita atau ibu di Indonesia harus menyusui. Nah itu pasti apa yang membuat dokter jadi terinspirasi begitu, tergerak gitu Dok. Sebenarnya ada satu pengalaman pribadi gitu ya. Jadi saya punya 3 orang putra. Kebetulan anak pertama ini saya gagal menyusui. Gagal menyusui. Jadi ya stereotip nih ya, gagal menyusui. Gagal menyusui. Stereotip untuk untuk rumah sakit di Indonesia yang masih zaman jahiliyah saya menyebutnya, sekitar 17 tahun yang lalu. Jadi begitu bayi lahir sudah dapat susu formula, begitu dia ketemu dengan ibunya dia meronta dan dia tidak mau menyusu gitu ya. Saya mengalami itu. Kebetulan saya melahirkan yang kedua, saya mengikuti suami tugas ke Bangkok dan saya tidak mencari rumah sakit yang A, B, C gitu, hanya ini seringkali rumah sakit dipakai untuk ekspatriat waktu itu ya. Dan ketika saya melahirkan di rumah sakit tersebut luar biasa sekali. Sebetulnya kan saya sudah punya pengalaman nih ya, saya tidak bisa menyusui gitu. Tapi rumah sakit tersebut
persis dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi ketika saya mengalami kegagalan di anak pertama, di anak kedua itu karena menurut saya karena dukungan penuh dari rumah sakit itu, perawatnya, dokternya, tergerak saya bisa menghasilkan ASI yang melimpah ruah. Itu yang membuat saya yakin setiap ibu pasti bisa menyusui. Dok, anak saya pertama, kedua nggak bisa, yang ketiga. Itu yang membuat saya, orang-orang yang berada di sekeliling ibu ketika dia pertama kali melahirkan cinta mungilnya, itulah yang berpengaruh. Ya, kita sedikit mungkin agak lebay ya. Itu yang kita secara Tuhan bukan kebetulan menaruh kita di sekeliling mereka-mereka itu gitu. Bagi saya ibu itu adalah malaikat buat bayi yang dilahirkannya. Tuhan menurunkan malaikatnya itu melalui ibunya. Nah, kemudian kalau ibu ini tidak tertahukan, tidak terinfokan, sementara kita yang ada di situ diem aja. Bukan diem sih, tapi cuman basa-basi memberitahu begitu itu yang akan menurut saya dosa yang tidak terampuni. Oke, Dok, kita lanjut lagi ya. Masih bercerita tentang pengalaman dokter Dini yang memang membuat beliau menjadi, saya memang harus menjadi penggiat ASI begitu ya, Dok ya. Nah, tetap di Bincang Tokoh pemirsa, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. TV. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. TV. Takut. Enggak, dia lapar.
Ya pemirsa, terima kasih masih di Bincang Tokoh dan masih dengan penggiat ASI. Ini adalah Dokter Dini, begitu ya. Nah tadi Dokter Dini sudah menceritakan masih separuh, bisa dibilang seperti itu ya dok ya. Betul. Untuk menjadi seorang penggiat ASI itu bagaimana sih awal mulanya? Nah tadi kita sampai di sampai dokter yang melahirkan ketika itu mengikuti suami tugas di Bangkok. Bangkok ya. Nah gimana ini dok? Ya, jadi di Bangkok itu sudah kalau perkembangan ASI-nya sudah 15 tahun lebih daripada di Indonesia. Oh, begitu ya. Jadi waktu itu kita belum ada rumah sakit yang pro ASI, belum ada pengetahuan-pengetahuan yang heboh seperti sekarang tentang ASI. Di sana walaupun saya tidak request, katakanlah saya tidak request bahwa saya harus ASI, tetapi standar perlakuan, standar operasi prosedurnya itu adalah memungkinkan setiap wanita bisa mendapatkan ASI-nya gitu. Jadi itu yang membuat saya berkeyakinan bahwa setiap wanita itu pasti bisa menyusui gitu. Karena walaupun dia di anak pertama dia gagal menyusui, tapi bukan berarti kemudian produksi ASI-nya nggak banyak gitu ya. Jadi di rumah sakit itu persis dengan apa yang kita lakukan sekarang. Begitu saya keluar saya melahirkan seksio waktu itu operasi. Tapi bayi saya sudah langsung nemplok ke dada saya. Saya langsung kaget-kaget gitu. Mereka hanya bilang, ibu tenang aja, kita yang bantu, gitu ya. Saya bilang ini saya dulu gagal menyusui sama mereka. Saya ingat banget itu perawat bilang, sudah ibu nggak usah banyak bicara kita. Jadi saya betul-betul di istilahnya itu diperhatikan begitu ya dok ya, sampai diarahkan begitu ya. Sampai diarahkan sehingga padahal bayi saya waktu itu late prematur ya, jadi 37 minggu. Jadi sebenarnya belum waktunya melahirkan, tapi saya sudah kontraksi duluan. Nah, jadi bayi yang begitu saja mereka sangat memperhatikan dan itu yang kemudian sedikit banyak kemudian mengilhami saya ya, walaupun tidak orang Jawa bilangnya sak-dek-saknyet gitu ya, semuanya bergulir gitu ya. Dan ketika kita sudah mempunyai satu niat baik, rupanya Tuhan itu pasti akan membukakan jalan, memberi jalan ya. Terus kemudian seakan hambatan itu kita bisa lalui lagi, Ya, setiap ada masalah baru, setiap ada masalah baru, ya, ada benturan baru, kita ada memecahkan, dan itu yang membuat keyakinan saya. Termasuk saya juga misalnya saya bekerja di sebuah rumah sakit yang pro ASI itu juga saya tidak istilahnya nyabang kemana-mana gitu ya, karena di situ mencurahkan di situ saja saya sudah full perhatian di situ, dan saya juga tidak menghadapi konflik mental yang membuat energi saya menjadi habis kan. Kadang-kadang kalau kita menghadapi konflik mental, jadi kalau saya harus bekerja di rumah sakit yang nih harus pakai sufor ini, buat saya itu kayaknya kiamat deh gitu ya. Jadi saya mending saya akan lakukan sesuatu all out untuk di situ, dan akhirnya mengalirlah dari situ. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang seide, sevisi. Kemudian saya gimana kalau kemudian kisah-kisah ini dibukukan agar setiap ibu bisa tahu cerita si A. Ada ya dok ya bukunya? Ada, sudah ya? Saya nanti saya kirimin bukunya. boleh pemirsa. Kalau pengen tahu datang ke Dokter Dini, bisa dibilang begitu ya? Ya, Kemudian saya juga bikin website yang di situ istilahnya saya sebenarnya pengen begini, ketika saya ada di Surabaya, karena ketika banyak pertanyaan ibu-ibu yang ada di Banjarmasin, ada di Pekanbaru, sebenarnya saya pengen rangkul semuanya begitu ya dok. Gitu ya. Ya saya berdoa sama Tuhan ya, Tuhan bolehkan saya gitu. Sekarang kan dengan WhatsApp, dengan apapun orang bisa bisa tersambungkan gitu. Ya saya cita-citai ke arah sana. Tidak hanya ibu-ibu yang harus datang ke saya, tidak semuanya bisa harus datang ke saya, tapi mereka bisa menyapa saya bisa menyapa mereka. Semuanya bisa teredukasi, semuanya bisa saya peluk, mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan begitu ya. Karena sebenarnya yaitu tadi pelukan itu yang diperlukan oleh setiap ibu supaya dia bisa
mau terus kemudian tergerak untuk menyusui bayi. Baik. Berarti kan intinya memang harus butuh perjuangan begitu ya, Dok ya? Iya. Butuh perjuangan. Nah, ngomong-ngomong tentang perjuangan yang sudah dilakukan dokter saat sekarang dan adakah cita-cita ke depan? Apa ini, Dok? Untuk lebih menjadi benar-benar wah saya pokoknya haruslah mungkin cita-cita seluruh dunia. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya, obsesi. Gimana, Dok? Itu tadi saya punya keterbatasan, saya hanya punya 2 tangan, saya punya tapi ketika saya kemudian saya intinya ketika ada satu kebaikan itu saya harus sampaikan lagi gitu ya. Saya diberi karunia Tuhan, saya diperkenalkan Tuhan dengan satu teknologi yang memungkinkan saya untuk saya bisa menyapa teman-teman